Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Baik, untuk anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat ya, alhamdulillah. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin kalian semua merapikan kursi, bangku, baju, dan sampah yang ada pada sekitar kalian, biar nanti pembelajarannya bisa tenang ya, kalau misalkan semuanya pada rapi. Baik, mungkin semuanya udah rapi ya, siap belajar. Untuk KM silakan pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ke pembelajaran, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, Yayan hadir ya. Jaki oke, hadir. Siti baik, hadir. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk pada hari ini. Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan sebelum memulai pembelajaran, sebelum memulai materi yang akan dibahas pada hari ini, Bapak akan mengulang atau menanyakan terlebih dahulu materi yang kemarin. Siapa yang tahu tentang materi kemarin tentang apa? Baik, Jaki, apa materinya? Oke, bagus ya. Kemarin betul yang dikatakan oleh Jaki, bahwasanya kemarin sudah belajar tentang rukun Islam dan rukun iman. Dan sekarang Bapak akan membahas tentang akhlak pergaulan remaja ya. Baik, siapa yang tahu akhlak atau pengertian akhlak? Baik, silakan ya. Oke, terima kasih. Betul sekali ya yang dikatakan Yayan, tepat ya tentang akhlak, tentang pengertian daripada akhlak itu. Baik, pertama-tama sebelum melanjutkan ke dalam pembahasan, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran ini. Yang pertama mungkin kita akan mengetahui tentang perilaku atau akhlak pergaulan remaja. Yang pertama kita akan mengetahui tentang sikap terpuji. Yang kedua kita akan mengetahui sikap tercela. Dan yang ketiga, selain kita mengetahui, kita juga atau Bapak harap kalian semua bisa mempraktikkan sikap terpuji ini di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama di sini Bapak akan membahas tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu antara usia 13 sampai 19 tahun. Nah, sebelum masa remaja, seorang anak akan melewati masa peralihan atau bisa kita sebut masa adolesen, yaitu masa pubertas ya. Dalam masa ini, seorang anak memiliki dorongan kuat untuk mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin masing-masing untuk mendapatkan pengakuan sebagai penegasan identitas diri. Nah, baik dari segi fisik maupun biologis. Nah, pada masa remaja ini bisa disebut masa yang labil bagi anak tersebut. Nah, jika remaja tumbuh dalam lingkungan yang mendorong terciptanya perilaku amoral, tentu akan merusak masa depannya dan akan mengalami kegagalan. Nah, dampak daripada pergaulan bebas tersebut, apakah ada atau siapa yang bisa menyebutkan atau mengatakan contoh daripada pergaulan bebas tersebut? Baik, Siti, silakan. Baik ya, bagus sekali apa yang dikatakan oleh saudari Siti atau teman kalian. Betul apa yang dikatakan teman kalian ini, bahwasanya contoh daripada pergaulan bebas ini yang diantaranya yaitu merupakan kegiatan menyimpang ya. Contohnya adalah seks bebas, tawuran,
Terus seperti misalkan melakukan kekerasan di dalam kehidupan, misalkan di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Nah, hal tersebut merupakan perilaku yang tidak baik ya. Baik, selanjutnya sebelum Bapak melanjutkan pembahasan selanjutnya, tolong anak-anak persiapkan pensilnya, terus bukunya, lalu catat bagian poin-poin penting yang Bapak akan diperjelaskan ya. Nah, selanjutnya ada perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, yang pertama ya, tolong catat semuanya ya. Ada bersaudara atau ukhuwah. Baik, siapa yang tahu pengertian dari ukhuwah itu apa? Baik, silakan Jaki. Nah, betul ya apa yang dikatakan teman kalian. Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah saudara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pribadi. Persaudaraan terjadi karena adanya persamaan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ada istilah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena kesamaan agama, yaitu sama-sama agama Islam. Nah, di sini ada contoh ya, bukan contoh sih, lebih ke salah satu cara atau rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar pada perbuatan zina. Islam telah membuat batasannya itu sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya ya. Yang kedua, ada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Nah, jadi apabila kita berdua-duaan dengan perempuan atau laki-laki dan kedua orang tersebut bukan mahramnya, maka itu dilarang oleh agama. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 juga dijelaskan bahwasanya ayat tersebut yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Nah, di situ Allah menjelaskan bahwasanya bagi orang-orang muslim dilarang kalian mendekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan yang sangat keji ya. Baik, selanjutnya sebelum ke pembahasan selanjutnya, seperti biasanya catat bagian yang terpenting, nanti Bapak akan tanya satu persatu ya tentang materi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, di sini juga ada yang kedua, yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, beberapa remaja sudah terlihat kehebatan intelektualitasnya mereka dalam berbagai bidang pemikiran dan perasaan, sehingga mampu melahirkan karya-karya bermutu dalam bidang seni, sains, dan teknologi. Nah, menurut Jean Piaget, kelompok remaja berada pada tahap operasional formal dan merupakan tahap terakhir daripada perkembangan kognisi. Nah, jadi pada masa remaja ini sudah bisa mengembangkan wawasan keilmuannya masing-masing. Entah itu mempunyai, contohnya misalkan Jaki mempunyai bidang melukis. Nah, mungkin Jaki sudah bisa mengembangkan basic tersebut ya, bisa masuk ke kesenian dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa jadi Yayan mempunyai skill tentang kedokteran. Nah, tidak kalah misalkan bahwa Yayan juga bisa mengembangkan keilmuan tersebut di dalam pembelajarannya, misalkan masuk ke SMA atau sekolah keperawatan atau kedokteran. Nah, mungkin selanjutnya yang ketiga ada tentang menghormati dan menghargai, atau dengan kata lain kita bisa menyebutnya yaitu tasamuh ya. Apakah ada yang tahu tentang tasamuh itu apa? Baik, silakan Yayan. Oke, betul sekali ya apa yang dikatakan Yayan barusan, bahwa tasamuh itu adalah merupakan suatu toleransi ya, dimana toleransi ini merupakan sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun non muslim. Nah,
Karena pada dasarnya Allah juga memberitakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah juga memerintahkan bahwasanya wahai orang-orang muslim, kita harus menjadi seorang yang penengah. Nah, maksud penengah di sini kita tidak boleh mempunyai sifat yang berlebih-lebihan, entah itu kepada sikap yang baik ataupun tidak baik. Itu bisa dikatakan dengan fanatik. Nah, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan tentang perilaku terpuji. Nah, dan sekarang ada nilai-nilainya juga, ataupun nilai positif daripada perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, di sini ada 4 ya. Tolong catat. Yang pertama ada menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua ada menumbuhkan sikap disiplin diri. Yang ketiga ada menumbuhkan sikap mandiri. Dan yang keempat ada menumbuhkan sikap tanggung jawab. Nah, keempat tersebut merupakan nilai positif daripada pergaulan remaja. Baik, yang ketiga Bapak akan menjelaskan tentang membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Apa saja tentang kebiasaan perilaku tersebut? Nah, di sini mungkin Bapak akan menjelaskan 5 poin ya. Yang pertama menutup aurat, yang kedua mengajak untuk berbuat kebaikan, yang ketiga mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, yang keempat ada menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, yang kelima ada bersikap santun dan tidak sombong. Nah, seperti itu ya adik-adik atau anak-anak Bapak. Baik, yang tadi kan barusan sudah dijelaskan tentang perilaku yang terpuji. Sekarang kita lanjut ke perilaku tercela atau yang tidak terpuji ya. Baik, siapa yang tahu sikap tercela atau sikap yang tidak terpuji di dalam pergaulan remaja? Baik, silakan Siti. Oke, betul ya, yang barusan dikatakan, cuma Bapak akan merinci lagi ya. Mungkin kalian semua bisa memahami dengan apa yang dibahas oleh Bapak sekarang. Nah, di sini ada perilaku tercela remaja ya, mengambil bentuk dengan apa yang kemudian diistilahkan dengan kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Nah, mungkin tadi sudah dibahas ya, perilaku menyimpang itu ada perbuatan zina atau perbuatan misalkan free sex, terus ada tawuran, lalu ada perbuatan seperti misalkan seperti misalkan berkelahi dengan teman sekolah ataupun lingkungan rumah kita ya. Baik, selanjutnya ada yang pertama ya, ada perilaku tercela dalam pergaulan remaja, yaitu sudah dijelaskan tadi oleh teman kalian. Yang pertama ada pergaulan bebas atau free sex ya, di mana dalam lingkungan masyarakat yang bernorma itu hubungan seksual sebelum atau di luar nikah itu tidak dapat dibenarkan, khususnya norma agama, sosial maupun moral, dan dianggap sebagai bentuk menyimpang perilaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, dilarang oleh lingkungan masyarakat, akan tetapi di dalam agama juga memang tidak diperbolehkan ya, bahkan diharamkan. Nah, baik, selanjutnya ada tawuran antara pelajar. Nah, masalah kenakalan remaja sering menimbulkan kecemasan sosial karena dapat menimbulkan kemungkinan generasi yang tidak baik. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya yang ketiga ada mengkonsumsi minuman keras ya. Nah, alkohol dapat disebut sebagai racun protoplasmik yang mempunyai efek depresen pada sistem saraf. Nah, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan
akan kehilangan kemampuan yang mengendalikan diri baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Nah, seperti itu ya. Mungkin yang keempat ada tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, mungkin pengertian ini sama yang mengkonsumsi minuman keras. Baik, selanjutnya di sini ada nilai negatif dari perilaku tercela dan pergaulan remaja, diantaranya yaitu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, ada hilangnya budaya malu, menimbulkan masalah kesehatan. Nah, seperti itu. Tolong catat ya. Baik, selanjutnya selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan mengenai sikap-sikap tercela, lalu barusan sudah dijelaskan nilai negatif daripada perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, yang terakhir Bapak akan menjelaskan mengenai menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Kan tadi sudah ada cara bagaimana menjaga atau misalkan berbuat supaya pada sifat terpuji seperti menutup aurat. Nah, sekarang bagaimana sikap kita untuk menghindari perilaku tercela ini? Yang pertama mungkin ada 3 ya. Ada meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Yang kedua ada meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Dan yang ketiga ada mengatur waktu dengan baik. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang kita bahas sekarang bisa jadi pelajaran kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sebelum ke dalam memberikan tugas, Bapak akan mengevaluasi terlebih dahulu. Baik, Bapak akan tanya kepada siapa yang bisa atau menjelaskan kembali atau meringkas kembali tentang pembahasan sekarang. Baik, silakan Jaki. Oke, betul ya, terima kasih. Mungkin Bapak anggap kalian semua sudah paham ya mengenai materi yang sudah dibahas pada hari ini. Baik, untuk tugas Bapak akan memberikan tugas rumah ya atau PR ya, yaitu tentang coba kalian cari contoh yang lain minimal 5 ya. Contoh sikap perilaku tercela sama perilaku terpuji, dan bagaimana cara untuk cara untuk mungkin lebih menghindari sikap tercela. Nah, menghindari sikap tercela ini kan tadi yang pertama ada contoh sikap tercela itu apa aja, yang kedua ada contoh sikap terpuji itu apa aja, yang ketiga ada bagaimana cara menghindari sikap tercela, dan bagaimana cara untuk menerapkan sikap terpuji ini minimal 5. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan untuk Bapak juga. Mungkin Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis ya, bersama-sama. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.